Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lasar, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berikut ini merupakan podcast video monolog terkait dengan penerapan merit system di Indonesia pada umumnya dan di pemerintah daerah pada khususnya. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Herlina Ilyas, SAKMAK, peserta Latsar CPNS 2021, Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat. Berikut penerapan merit system di Indonesia. Merit system merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Mulanya, merit system banyak digunakan atau diterapkan di organisasi sektor swasta yang kemudian belakangan mulai berkembang dan diadaptasi juga oleh sektor publik. Di Indonesia, merit system secara legal formal diberlakukan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, atau adanya tanpa diskriminasi. Sistem ini seolah menjadi kritik atas suburnya praktek nepotisme dan primordialisme di dunia kerja. Oleh karenanya, sistem merit menjadi salah satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk menciptakan birokrasi netral dan mampu melayani kebutuhan publik serta bebas dari KKN. Pemberlakuan merit system dalam birokrasi Indonesia bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegrasi dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat, dan melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit. Berlakunya merit system dalam birokrasi Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat, dan melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit belum sepenuhnya optimal sesuai dengan ketentuan maupun ekspektasi. Dalam prakteknya, penerapan sistem merit di Indonesia cukup kompleks karena adanya pengaruh kondisi lingkungan di mana sistem itu diterapkan. Oleh karenanya, tidak heran jika progres implementasi sistem merit antara instansi satu dengan yang lain berbeda, mengingat ada konteks lingkungan, sosial, bahkan geografis yang berbeda juga. Berikutnya penjelasan mengenai penerapan merit system di daerah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai negara yang menganut desentralisasi, mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya, ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah yang diberi otonomi, yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur urusan rumah tangga daerah. Dalam pasal 18 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan bahwa
pemerintahan daerah kabupaten menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Membangun merit system dalam birokrasi publik berarti menjadikan kompetensi dan kinerja sebagai ukuran utama penilaian aparatur negara. Oleh karena itu, proses mutasi PNS harus mengutamakan keahlian dari pegawai itu sendiri, dalam artian bahwa proses mutasi haruslah menggunakan merit system, bukan spoil system atau berdasarkan kekerabatan dan faktor lainnya, dan harus berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Rotasi dan mutasi merupakan hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. Hal ini juga berlaku di lingkup pemerintah Kabupaten Majene. Dalam periode kepemimpinan Dr. Haji Fahmi Masyara MH selaku Bupati Majene yang dilantik pada tanggal 27 Juni 2016 telah melaksanakan sidang dan mutasi pegawai di lingkup pemerintahan Kabupaten Majene sebanyak 2 kali dalam 2 tahun terakhir. Mutasi di awal pemerintahannya terjadi pada tanggal 6 Januari 2017 silam. Sejumlah pejabat mengalami pertukaran jabatan. Ada pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural eselon 2B berdasarkan surat keputusan Bupati Majene nomor 820/BK PSDM garing 003 garing 1 garing 2017. Ada pula pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural eselon 3A berdasarkan surat keputusan Bupati Majene nomor 820/BK-PSDM garing 004 garing 1 garing 2017. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2018, Bupati Majene kembali melakukan mutasi pejabat tinggi pertama, administrator dan pengawas. Dalam pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati Majene sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah, belum berdasar atas penilaian yang objektif terhadap indeks prestasi yang dicapai oleh PNS. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah, mengingat sistem pemberian mutasi dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi para pegawai negeri sipil. Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah memiliki wewenang dan pengaruh yang sangat kuat. Semua masalah tentang mutasi, pemberhentian, dan kenaikan pangkat seakan-akan harus didasarkan pada keinginan Bupati. Maka, dalam hal ini, peranan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam memberikan pertimbangan dan masukan secara objektif kepada Bupati Majene perihal permutasian sangat menentukan dalam mewujudkan agenda reformasi birokrasi, khususnya di lingkup pemerintahan Kabupaten Majene, sehingga visi pemerintahan yang profesional, produktif, dan proaktif yang dicanangkan oleh pemerintah daerah dapat terwujud secara maksimal. Pelaksanaan kebijakan mutasi kepegawaian di Kabupaten Majene dilaksanakan berdasarkan merit system, di mana di dalam pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene yang dominan digunakan untuk menjadi pertimbangan mutasi, yaitu dengan melihat prestasi kerja pegawai, disiplin pegawai, kinerja pegawai, dan profesionalisme pegawai. Pertimbangan dalam melaksanakan mutasi kepegawaian belum sepenuhnya hanya berdasarkan merit system. Hal ini dapat diketahui dengan adanya pertimbangan-pertimbangan lain yang ikut mempengaruhi pelaksanaan mutasi tersebut, yaitu spoil system. Masih adanya unsur suka atau tidak suka karena faktor kepentingan individu, faktor kedekatan dengan pimpinan, atau karena faktor kekeluargaan. Mutasi jabatan
di lingkungan pemerintahan Kabupaten Majene dilaksanakan melalui tahapan dan prosedur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan mutasi kepegawaian di lingkup pemerintahan Kabupaten Majene, mengacu pada landasan hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Dan terakhir, keempat, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Demikianlah podcast video monolog kali ini terkait dengan penerapan merit system di Indonesia dan pemerintah daerah, pada khususnya daerah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.